Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu, bertemu lagi dengan saya Anissa Herviana dalam program Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis. Optimis episode kali ini kita akan membahas tentang tema potensi sengketa dalam tahapan pencalonan. Jadi nanti ini dalam Optimis episode kali ini bersama dengan dua narasumber kita pada pagi hari ini, kita akan membahas sebenarnya apa aja sih potensi-potensi sengketa yang akan ada dalam tahapan pencalonan. Dan bersama maksud saya saat pagi ini saya sudah bersama dengan dua orang narasumber. Yang pertama ada Bu Evi Yuliati. Selamat pagi Bu Evi. Selamat pagi. Beliau adalah Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Dan kemudian narasumber yang kedua adalah Bapak Endro Wibowo Aji. Selamat pagi Pak Endro. Nah, kalau Pak Endro ini adalah Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Nah, langsung saja nggak Ibu Pak. Nah, kita bahas tema pada pagi hari ini tentang potensi sengketa dalam tahapan pencalonan. Saya ingin memulai dari Bu Evi nih Bu. Nah, kalau apa saja sih Bu sebenarnya syarat partai politik itu untuk menjadi peserta pemilu, terutama ini untuk partai politik baru? Terima kasih, saya lepas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi hari ini, pada acara Optimis kali ini, saya bisa hadir ditemani di sini ada Mas Indro, anggota Bawaslu juga di Koordinator Pengawasan. Kemudian setiap kali ini juga hostnya masih cewek juga, ini masih Mbak Misa juga, tidak ada masalah, tapi insya Allah mudah-mudahan sehat semua ya. Kita alhamdulillah sudah level 2, jadi kita sudah agak bebas ini, tapi tidak bebas banget untuk membuka ini. Itu ya yang jelas itu. Kita juga menyapa para pemirsa pada kesempatan kali ini, kita hadir dan mudah-mudahan ini tentang tahapan ya, tadi tahapan di sini itu tentang syarat partai politik ya untuk menjadi peserta pemilu, terutama untuk ini kita batasi partai politik baru ya. Jadi di partai politik baru itu jelas dari awal, maka yang pertama itu harus memiliki jumlah dukungan anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk yang pada setiap di kabupaten kota gitu ya. Nah, apabila kita merilis di pasal 9, jadi kita harus mau tidak mau di sini ada pasal di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian ada beberapa nanti karena ada pemilihan bupati wakil bupati juga ada dukungan juga, maka di situ ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019, maka ada Perbawaslunya, mungkin ada PKPU-nya lah. Ini kita bahas satu, yang pertama itu tentang dukungan ya, pada pasal 9 huruf B angka 6, pasal 9 huruf C angka 5 Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang pengawasan, pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak terpenuhi memiliki jumlah dukungan sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten kota. Nah, jadi kalau tidak sampai 1.000 ya dukungan itu bisa menjadi sengketa ini Mbak Nisa. Makanya 1/1000 ini penting sekali. Jadi 1/1000 dari jumlah penduduk atau 1.000 daripada pendukungnya, itu seperti itu. Kemudian keterpenuhan persyaratan partai politik peserta pemilu itu meliputi ya memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang. Jadi anggotanya itu harus ada dukungan itu 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk gitu ya yang ada di pasal 9 tadi. Nah, kemudian di dalam angka 3 yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan. Jadi harus ada tanda anggotanya. Jadi partai politik A misalnya itu juga harus punya KTP, kartu tanda anggota partai A, ataupun juga ada KTP. Jadi itu dibuktikan, itu nanti dilampirkan seperti itu.
Kemudian di pasal 173 ayat 2 huruf F Undang-Undang Pemilu ini di sini disebutkan partai politik dapat menjadi peserta pemilu itu setelah memenuhi persyaratan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf C yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda atau kartu tanda anggota itu 1.000 itu. Kemudian B itu memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, ya, memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten kota di provinsi yang bersangkutan. Jadi kalau provinsi itu 75%, kemudian kalau kepengurusan di 50% itu di jumlah kecamatan di kabupaten. Jadi kalau di Kabupaten Banjar itu ada 20 kecamatan ya, makanya itu harus ada minim itu 10 kepengurusan gitu ya. Kemudian menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik. Jadi di dalam kepengurusan itu juga minimal ada perempuan itu 30%, terutama pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat gitu. Undang-Undang Pemilu pasal 137 Undang-Undang Pemilu pasal 173 huruf D dan E. D gitu ya, memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten kota. Kemudian menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Jadi tadi disampaikan itu di tingkat pusat itu minimal 30%. Nah, kemudian sebenarnya apa saja sih syarat pencalonan anggota DPD yang tentunya kita pahami sendiri. Nanti akan dijelaskan ya mungkin ya oleh Mas Hendro. Kita itu paling tidak berdiskusi ya, karena seperti ini kan banyak sekali pasal-pasalnya itu ya Mbak Desa. Paling itu yang saya sampaikan tentang syarat pencalonan, tahapan bagaimana partai politik itu bisa menjadi peserta pemilu seperti itu. Ya. Tadi juga sudah dibuka nih sama Bu Evi terkait dengan pencalonan anggota DPD nih Pak Hendro. Jadi apa saja Pak syarat untuk pencalonan anggota DPD itu? Oh iya, terima kasih Mbak Nisa. Jadi sebelumnya saya sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat di mana berada, khususnya Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Jadi pada dasarnya bahwa pemilihan umum itu ada beberapa kontestan. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Evi, yang pertama dari unsur partai politik yaitu anggota DPR dan DPD, DPR dan DPRD. Maaf saya ulangi, anggota DPR dan DPRD yang dari unsur parpol. Kemudian yang kedua dari unsur gabungan parpol yaitu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Setelah yang ketiga ini calon perseorangan atau yang biasa dikenal dengan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Dan di dalam undang-undang itu syarat calon pencalonan DPD ini diatur syarat calon dan pencalonan dalam pasal 181 sampai 183. Di dalam pasal 182-nya huruf terakhir huruf P, nanti saya nggak perlu menyebutkan syarat personalnya. Itu ada salah satu klausul mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Karena DPD ini daerah pemilihannya adalah provinsi, jadi beda dengan daerah pemilihan anggota DPR maupun DPRD, beda. Ini provinsi, jadi perwakilan provinsi itu, maka harus memiliki jumlah dukungan dengan ketentuan. Saya bacakan saja karena ini undang-undang. Bacakan, saya ngepek sedikit ini di undang-undang. Pertama, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1 juta orang harus mendapat dukungan paling sedikit 1.000 pemilih. Kemudian yang B, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari
1 juta sampai 5 juta harus mendapat dukungan paling sedikit 2.000 pemilih. Yang C, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5 juta sampai dengan 10 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 pemilih. Yang D, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10 juta sampai dengan 15 juta, maka harus mendapat dukungan paling sedikit 4.000 pemilih. Dan yang E, itu provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap paling lebih dari 15 juta harus mendapat dukungan paling sedikit 5.000 pemilih. Nah, dari daftar dukungan kita tahu bahwa Banjarnegara itu terletak di Provinsi Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Tengah sendiri jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih itu, daftar pemilih tetapnya itu pada tahun 2019 sekitar 27 juta. Berarti dengan klausul yang tadi sudah kita bacakan bahwa Jawa Tengah ini masuk ke huruf yang E, huruf kelima, yaitu provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000. Nah, 5.000 pemilih. Dan ini ditambahkan lagi, nanti tentunya akan bisa menimbulkan potensi sengketa juga. Dari 50.000 pemilih itu pada aturan selanjutnya bahwa memiliki dukungan yang tersebar paling sedikit 50% dari jumlah kabupaten kota di provinsi yang bersangkutan. Jadi nggak bisa misalkan 5.000 orang itu dari satu kabupaten saja, tidak bisa. Berarti paling tidak harus tersebar paling sedikit 50% di provinsi tersebut. Misalkan kalau Jawa Tengah itu ada 35 kabupaten kota, berarti ya 50%-nya sekitar 18 ya, 18 sekitar itu kan. Dan proses syarat pencalonannya bahwa di anggota DPD ini juga diatur lebih dalam di PKPU 14 tahun 2018, dan kita di Bawaslu juga berpedoman pada Perbawaslu, di mana Perbawaslunya adalah Perbawaslu nomor 16 tahun 2018. Begitu Mbak Nisa, jadi memang potensi sengketa ini bisa saja muncul seandainya syarat itu tadi tidak terpenuhi. Misalkan karena kita kriterianya paling sedikit 5.000 orang, ternyata yang memenuhi syarat kurang dari 5.000 ya Mbak Evi. Kemudian yang kedua sudah, oh iya ini jumlahnya sudah 5.000, tetapi tidak tersebar di 50% kabupaten kota, maka juga berpotensi juga tidak diloloskan dan akhirnya mungkin bisa terjadi sengketa. Begitu Mbak Nisa. Ya, terima kasih Pak Endro. Nah, ini kalau tadi DPD nih Bu. Terus apa saja nih Bu syarat pencalonan anggota legislatif dan bagaimana sih tata cara pengajuan syarat pencalonannya tersebut Bu? Ya, jadi kalau syarat tentang, kalau tadi itu pencalonan partainya, ya, sekarang itu perseorangannya. Ya. Jadi kalau calon anggota legislatif itu di sini kita akan tahu tentang yang pertama itu syarat calonnya dulu. Ya. Otomatis warga negara Indonesia lah, jangan warga negara. Masuk warga negara asing. Warga negara Indonesia itu jelas ya. Lah kalau nanti itu juga sama yang pernah terjadi kalau calon anggota bupati ternyata bukan warga negara Indonesia. Ini jadi yang jelas calon legislatif itu jelas warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua itu telah berusia 21 tahun ini atau lebih ya, minimal 21 tahun. Nah, kita bicara pasal lagi nih pada pasal 7 ayat 1 huruf A. Ini PKPU ya, di PKPU nomor 20 tahun 2018 itu tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten kota belum berumur atau kurang dari 21 tahun dimungkinkan ada tuan rumah sekinta. Jadi, nah ini per 21 tahunnya per apa? Nih, di dalam pasal 7 ayat 1 di PKPU tadi itu nomor 20 itu di sini sampaikan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan telah berusia 21 tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT. Jadi pada saat penetapan daftar calon tetap itu sudah 21. Jadi bukan pada saat memilih, tapi 21 tahunnya itu pada saat penetapan DCT. Jadi kalau penetapannya DCT-nya itu 21 April gitu ya, yaitu DCT-nya ya di 21 April itu kelahirannya itu sudah 21 gitu loh, minimal itu seperti itu ya. Ditarik tahunnya di kelahiran itu juga dicek lagi gitu ya. Jadi memang ketelitian di kita itu juga penting, kita sebagai pengawas ya, mengawasi Bawaslu itu mengawasi itu juga termasuk di tahapan ini gitu pada dicek ini biasanya ini yang menjadikan sengketa. Nah, kita buat lagi tentang pasal 240 ayat 1 Undang-Undang Pemilu juga. Sini bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan. Jadi warga negara Indonesia lagi itu dan telah berusia 21 tahun atau lebih. Ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya. Terus kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini harus beragama ya, tidak boleh tidak beragama. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau misalnya warga negara Indonesia itu orang Maluku mau nyalon di sini juga boleh, tapi kalau pemilihnya nanti ada aturan sendiri. Kita akan bicara tentang calon yang artinya boleh. Kemudian dapat berbicara, membaca dan atau menulis dalam bahasa Indonesia. Jadi dia nggak berbicara ini agak dipersoalkan gitu ya. Tapi sini undang-undangnya bicara dapat berbicara, membaca dan atau menulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian berikutnya itu berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, jadi SLTA Mbak ya, atau madrasah aliyah itu boleh, itu pondok yang setingkat SLTA asal bisa dibuktikan ijazahnya SLTA itu boleh, itu ya, meskipun itu sekolah menengah kejuruan itu juga SLTA, madrasah aliyah kejuruan itu juga yang penting itu SLTA atau sekolah lain yang sederajat tadi sesuai dengan SLTA. Berikutnya setia kepada Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini tidak perlu dijelaskan lagi lah kita orang Indonesia itu. Kemudian lagi tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengumpulkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Itu seperti itu ya. Kemudian berikutnya sehat jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Jadi setelah bebas narapidana itu juga boleh daftar lagi begitu ya. Sehat jasmani, yang tidak boleh justru yang pelecehan seksual itu ya, itu yang tidak boleh seperti. Kemudian bersedia bekerja sepenuh waktu. Anggota legislatif itu juga nantinya itu ada kesediaan calonnya itu menandatangani surat pernyataan tentang bersedia bekerja sepenuh waktu. Dan berikutnya mengundurkan diri. Jadi seorang calon legislatif itu nanti itu harus mengundurkan diri sebagai kepala daerah. Jadi kalau kemarin menjadi bupati atau gubernur itu ya, atau presiden kok pengen nyalon anggota DPR, ini harus mengundurkan diri gitu ya. Termasuk harus mengundurkan diri pegawai aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terus kemudian komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi kalau
dia pegawai bank itu kan BUMN ya itu, terus ada BUMD dia bekerja itu harus mundur gitu ya. Dia PNS, guru, kontrak apa itu juga harus mundur dengan surat pernyataan. Itu seperti itu. Kita bicara di pasal 7 ayat 1 huruf 1 angka 7 PKPU nomor 20 tahun 2018 pemilihan kemarin itu tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota apabila ini di pasal 7 ayat 1 huruf ini tentang pencalonan di sini bahwa sebagaimana dimaksud pengunduran diri dimungkinkan ada potensi sengketa itu diajukan ke Bawaslu. Mengundurkan diri sebagai misalnya ya direksi itu harus ada surat pernyataan, komisaris, dewan pengawas atau karyawan pada badan usaha milik negara BUMN tadi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Jadi yang semuanya berkeuangan saudara itu harus mengundurkan diri pada saat mencalonkan menjadi anggota legislatif gitu ya. Berikutnya, kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD, DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali ya. Jadi sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Jadi kalau berimplikasi keuangan negara itu harus mengundurkan diri. Jadi itu memang pada saat pengunduran diri kita tahu bahwa sebelum DCT itu surat itu sudah ada. Nah itu bisa menjadikan sengketa pada saat surat pengunduran diri itu tidak disampaikan atau SK pengunduran diri itu belum nyampe. Biasanya kan persyaratan pengunduran diri kan itu diajukan nih kepada yang atasannya. Nah setelah itu sebelum DCT kok belum keluar itu SK-nya, apa itu namanya surat izinnya. Nah ini bisa menjadikan sengketa. Kita cek itu seperti itu. Berikutnya itu bersedia untuk tidak berpraktek sebagai angkutan publik, advokat, notaris, pejabat, membuat akta tanah atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi di ini itu memang harus keluar ya, tidak boleh pembohong itu kan seperti itu ya, itu tidak boleh, itu harus keluar karena bisa berkonflik dengan seorang menjadi pejabat calon legislatif itu. Kemudian menjadi anggota partai politik peserta pemilu. Jadi legislatif itu kan harus mendaftar jadi partai politik. Nah kalau yang persoalan tadi Mas itu sudah menyampaikan di DPD loh, calon legislatif orang mau partai ya tuh, lah ya nggak bisa jadi harus menjadi anggota. Jadi daftar misalnya partai A, kok tidak punya kartu KTA gitu ya, tidak punya tanda anggota partai politik, ini berarti tidak bisa daftar gitu ya. Jadi menjadi anggota partai politik peserta pemilu. Kemudian dicalonkan hanya di satu lembaga perwakilan dan dicalonkan hanya di satu daerah pemilihan. Jadi misalnya DP1 daerah pemilihan 1, di daerah pemilihan 2 dicalonkan enggak. Jadi harus pilih salah satu di daerah pemilihan 1 itu. Nah, itu seperti itu. Nah, kita bicara tadi calonnya ya, perseorangannya. Nah, sekarang syarat pencalonannya apa? Itu yaitu partai politik peserta pemilu melakukan seleksi. Jadi di partai politik itu melakukan seleksi. Itu di situ diperintahkan gitu ya, di sini anggota DPR, DPRD provinsi dan DPR kabupaten kota. Kemudian dilakukan secara apa? Demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan atau peraturan internal partai politik peserta pemilu gitu. Ini aku melu nang partai A, seleksi nang partai B, seleksi gitu ya. Jadi nanti salah satu. Bakal calon disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing. Itu kan sudah ada ART ya. Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat. Ya, jadi calon itu nanti tingkat pusat itu.
Kemudian daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilih tingkat pusat. Nah, kalau daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ini juga ditetapkan oleh partai politik peserta pemilu di tingkat provinsi. Dan selanjutnya juga kalau kita itu daftar di tingkat kabupaten, maka daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten kota. Daftar bakal calon memuat paling banyak 100% dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan. Jadi maksimal 100%. Misalnya di daerah pemilihan itu 12 ya maksimal cuma 12 toh di dapil itu gitu ya. Nah itu diantaranya. Tapi kurang itu seperti itu. Nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana disusun berdasarkan nomor urut. Jadi nanti ada nomor urut. Di dalam daftar bakal calon setiap 3 orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 orang perempuan. Jadi kalau di daftar calon 1, 2, 3 itu minimal 1 orang itu ada perempuannya. Terpenuhnya jumlah bakal calon paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Kita baca di pasal 6 ayat 1 huruf C dan huruf D di PKPU nomor 14 tahun 2018. Kita bicara PKPU yang tahun kemarin itu ya, di 2019 pemilihannya itu, tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota, dan pasal 5 ayat 1 C dan huruf D Perbawaslu nomor 23 tahun 2018 tentang pengawasan pencalonan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota apabila tidak memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap dapil dan di setiap 3 orang bakal calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit bakal calon perempuan. Apabila tidak terpenuhi, dimungkinkan ada potensi sengketa diajukan ke Bawaslu. Nah, kenapa? Di pasal 6 ayat 1 huruf C di sini disampaikan tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Setiap partai politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dengan ketentuan disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap dapil. Jadi 30% di setiap dapil. Kemudian di setiap 3 orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf C, wajib terdapat paling sedikit 1 orang bakal calon perempuan. Jadi di situ ada kata-kata wajib. Dalam hal penghitungan 30%, jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. Dalam hal partai politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30%, jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil dan perempuan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dan huruf D, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota pada dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima. Jadi nanti tidak dapat diterima. Sehingga di sini pengawas pemilu melaksanakan pengawasan terhadap persyaratan pengajuan bakal calon dengan memastikan daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap dapil. Ini di setiap dapil. Terdapat paling sedikit 1 orang bakal calon perempuan di setiap 3 orang bakal calon pada susunan daftar calon. Jadi 1, 2, 3, apa nomor 1, apa nomor 2, apa nomor 3 itu diwajibkan kalau di PKPU itu ya tadi ya. Itu di situ untuk ada 1 perempuan dari urutan ketiga itu. Terus kalau bicara di Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 246, di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap 3 orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 orang perempuan bakal calon gitu loh. Ini sudah undang-undang, jadi memang harus disampaikan ya. Kita itu bekerja untuk mengawasi, kita itu sesuai dengan undang-undang. Terus kemudian di situ yang berlaku itu tentang pemilu, entah itu Perbawaslu, entah itu PKPU, maka kita lihat dasarnya seperti itu. Yang
jelas PKPU atau Bawaslu itu tidak boleh melanggar daripada atasnya itu undang-undang. Berikutnya, daftar bakal calon disertai pas foto diri terbaru. Jadi nanti kita juga cek, zaman kuno, caci gitu ya. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum atau partai politik atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik atau nama lain. Jadi di situ kalau misalnya ketua umum ya ketua umum. Kalau misalnya presiden ya presiden, kan presiden partai kan ada gitu ya. Tapi kalau misalnya itu ketua ya rata-rata ketua ya ketua. Kalau misalnya tulisannya ketua umum ya ketua umum. Itu harus itu. Tidak boleh misalnya seksi apa itu nggak ada ketua umum atau sekretaris jenderalnya. Itu salah satu. Kalau nggak oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain. Jadi berarti dua-duanya ya Mas Hendro. Karena ketua dan sekretaris itu ya. Daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota diajukan paling lambat 9 bulan sebelum hari pemungutan suara. Lah kita tidak tahu apakah besok pemungutan suaranya jadi 21 Februari apa enggak. Nah ini masih digodok lagi ya, nanti itu kita nurut aja lah dengan undang-undang itu seperti itu. 9 bulannya pokoknya ditarik gitu ya, itu pencalonan sudah. Nah ini yang saya sampaikan ya tentang pencalonan kayak gitu ya Mbak Nisa, kita bisa disampaikan. Kemudian kalau tadi berbicara tentang legislatif, ini bagaimana sih proses tahapan penetapan dari DCS itu menjadi DCT? Sebenarnya apa saja sih yang harus diawasi dalam tahapan tersebut oleh Bawaslu, Pak? Jadi sebenarnya bahwa proses tadi kan sudah syarat pencalonan sudah disampaikan tadi. Panjang ini terkait syarat calon maupun syarat pencalonan. Jadi partai itu melakukan persyaratan calon-calon anggota legislatif yang akan diajukan itu disampaikan kepada KPU tentunya. Di dalam KPU itu belum calon, pada waktu menyerahkan belum calon, tapi masih bakal calon. Nah, dari bakal calon yang diserahkan oleh masing-masing partai itu akan diverifikasi oleh KPU tentunya apakah memenuhi syarat-syarat yang tadi disebutkan Mbak Evi atau tidak, seperti tadi berumur 21 tahun, terus sekolah pendidikannya terakhir adalah SMTA dan lain sebagainya, tadi seperti keterwakilan dan lain sebagainya. Baru setelah memenuhi itu, KPU itu nanti akan untuk daftar calon sementara DPR nanti ditetapkan KPU. Kemudian provinsi juga, provinsi, kabupaten, kota itu juga kota. Yang di situ ditandatangani daftar calon sementara itu nanti ditandatangani oleh ketua KPU ataupun oleh anggota berita acara dari ketua dan anggota. Dari daftar bakal calon yang tadi sudah memenuhi syarat dan ditetapkan itu nanti kemudian dijadikan yang namanya daftar calon sementara. Nah, daftar calon sementara ini disusun berdasarkan nomor unit dan dilengkapi pas foto diri terbaru. Sudah disampaikan jangan sampai menggunakan foto yang masih anak-anak itu, karena misalkan perempuan masih sangat imut ibaratnya seperti itu. Nggak bisa, ini harus pas foto diri terbaru. Kemudian yang berikutnya daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota sebagaimana dimaksud tadi pada ayat 1 sebelumnya itu diumumkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten kota paling sedikit di satu media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional. Ya. Ini diumumkan di media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah itu, serta pengumumannya itu 5 hari. Pengumuman lainnya selama 5 hari. Jadi di media massa dan media cetak.
Kemudian harapannya apa? Harapannya supaya ini berikutnya ada masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan kalau calon anggota DPR ya KPU RI, KPU lah. Kemudian kalau provinsi ya KPU provinsi atau KPU kabupaten kota paling lama 10 hari terhitung sejak daftar calon sementara diumumkan. Kemudian yang berikutnya KPU provinsi dan KPU kabupaten kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional. Karena tadi sudah disebutkan juga sama Mbak Evi, keterwakilan perempuan ini juga menjadi syarat ini, prasyarat. Kemudian KPU provinsi dan KPU kabupaten kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat. Misalkan ada tanggapan dari masyarakat pada masa 10 hari sejak diumumkan tadi, ada masukan, maka KPU provinsi dan KPU kabupaten kota meminta klarifikasi. Nah, pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat. Apakah benar ataukah tidak? Pimpinan partai politik menyampaikan hasil klarifikasi secara tertulis kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Dalam hal klarifikasi menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan. Pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana yang tadi itu, kalau dalam ayat 4 itu tadi, paling lama 7 hari setelah surat pemberitahuan dari KPU provinsi dan KPU kabupaten kota diterima oleh partai politik. Apabila pasal 24 ayat 5 PKPU nomor 20 2018 tentang pencalonan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, pasal 17 ayat 1 huruf E Perbawaslu 23 tahun 2018 tentang pengawasan pencalonan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota terkait pengajuan pengganti dilakukan paling lama 7 hari dan apabila tidak ada pengganti serta melebihi batas waktu 7 hari dimungkinkan ada potensi sengketa diajukan ke Bawaslu. Jadi ini Bawaslu harus siap-siap juga ini, berarti pada saat seandainya nanti hal itu terjadi. Kemudian pada pasal berikutnya, pasal 24 ayat 5 PKPU nomor 20 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, pengajuan pengganti bakal calon itu juga disebutkan lamanya itu 7 hari setelah surat pemberitahuan dari KPU semua tingkatan yang diterima oleh partai politik. Dan di pasal 17 ayat 1 huruf E Perbawaslu nomor 23 tahun 2018 tentang pengawasan pencalonan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, pengajuan pengganti bakal calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota dilakukan paling lama 7 hari setelah surat pemberitahuan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota diterima oleh partai politik. Ini juga nanti sesuai dengan pasal 253 ayat 5 Undang-Undang 7 2017 Undang-Undang Pemilu.
di mana penghadiah calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud ayat A paling lama 7 hari setelah surat pemberitahuan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota diterima oleh partai politik. Jadi hampir semua peraturan itu mengisyaratkan bahwa penggantian itu paling lama perbaikan itu 7 hari. Kemudian KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pengganti calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota paling lama 3 hari. Jadi setelah diganti, KPU punya waktu 3 hari untuk memeriksa, melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen. Kemudian dalam hal partai politik tidak mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan, urutan nama dalam daftar calon sementara hasil perbaikan, urutan nama dalam daftar calon sementara itu diubah oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota sesuai dengan urutan berikutnya. Misalkan nomor 1 nomor 1 ternyata diganti tidak memenuhi syarat juga atau tidak mengajukan penggantian, maka yang tadinya nomor 2 diajukan menjadi nomor 1 urutan sebelumnya. Nanti pada proses berikutnya tentunya, bukan pada proses DCS atau pada proses berikutnya maju, intinya seperti itu, Mbak. Jadi setelah hasil perbaikan Mbak Nisa, DCS tadi tanggapan masukan dari masyarakat tidak syarat diperbaiki. Nah, hasil perbaikan ini nanti akan ditetapkan menjadi daftar calon tetap. Daftar calon tetap itu Mbak Nisa. Jadi daftar calon tetap inilah yang nanti akan muncul di dalam surat suara pada saat hari itu Mbak Nisa. Iya Pak, kalau tadi kita sudah berbicara panjang terkait dengan proses pencalonan di pemilu, mulai dari peserta parpol, kemudian ada pencalonan anggota DPD, terus kemudian pencalonan anggota legislatif, kemudian tadi yang baru saja terakhir disampaikan oleh Pak Endro itu tentang penetapan DCS menjadi DCT, itu kan tentang pemilu ya Pak. Nah, kita ini beralih kepada pilkada nih Pak. Nah, apa saja nih syarat pencalonan perseorangan dalam pilkada itu Pak? Jadi dalam pilkada itu persyaratannya kan ada partai yang diusung partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan. Nah, kaitannya dengan calon perseorangan seperti yang ditanyakan Mbak Nisa itu, jadi seorang bakal calon itu harus mempunyai dukungan dan persebaran dukungan, harus mempunyai ada ketentuan jumlah dukungan dan persebaran dukungannya seperti itu. Yang pertama, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota dengan kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 25.250.000, maaf, saya ganti 250.000 jiwa harus didukung paling sedikit 10%. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa harus didukung paling sedikit 8,5%, 8,5%. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa harus didukung paling sedikit 7,5%. Nah, ini
Banjarnegara itu pada DPT Kabupaten Banjarnegara pemilu 2019 itu berjumlah sekitar 784.700, berarti berada di antara ini yang C tadi, yang yaitu kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa harus didukung paling sedikit 7,5%. Nah, apabila dalam pasal 10 ayat 1 huruf D PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota, dan pasal 7 ayat 1 Perpres nomor 10 tahun 2017 tidak terpenuhi jumlah dukungan, maka dimungkinkan akan ada potensi pengaduan sengketa ke Bawaslu. Jadi kita harus siap-siap betul-betul itu juga terkait syarat dukungan itu tadi. Kemudian pasal 10 ayat 1 huruf C PKPU nomor 3 tahun 2017, persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 1 adalah kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500 sampai dengan 1 juta jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% atau 7,5%. Ini sama sebenarnya peraturannya, bahwa ketentuannya untuk daerah kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang 500.000 sampai dengan 1 juta itu didukung paling sedikit 7,5%. Kemudian pasal 7 ayat 1 huruf A Perpres nomor 10 tahun 2017 dalam melakukan pengawasan pelaksanaan proses pendaftaran pasangan calon pemilihan yang dilakukan bagi calon perseorangan Bawaslu provinsi atau Panwas kabupaten kota memastikan penetapan jumlah syarat dukungan minimal calon perseorangan sesuai dengan ketentuan. Jadi jumlahnya tadi sesuai dengan ketentuan. Karena Banjarnegara tadi sekitar 7 di antara yang 500 sampai 1 juta, berarti ada 7,5% dari jumlah pemilihnya itu. Kemudian pada pasal 41 ayat 2 huruf C Undang-Undang 10 tahun 2016, calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan dengan ketentuan kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa harus didukung paling sedikit 7,5%. Setelah keluarnya PMK nomor 54 tahun 2016 disebutkan bahwa frasa yang termuat dalam pasal 41 di atas itu tadi, pasal 41 ayat 1 dan ayat 2 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sepanjang tidak dimaknai tidak mengacu pada nama yang termuat atau tercantum dalam DPT, melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih, maka jadi bukan tercantum nama, tapi pada jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih. Nah, berarti 70. Kalau Banjarnegara itu 7,5%. 7,5% jumlah pemilih. Kemudian lanjut lagi kalau penduduknya lebih banyak dari Banjarnegara. Misalkan
jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap itu lebih dari 1 juta, maka dukungannya 6,5%. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud huruf A, B, C, dan D itu harus tersebar di 50% jumlah kecamatan di kabupaten atau kota yang dimaksud. Maksudnya apa? Misalkan Banjarnegara ada 20 kecamatan. Nah, 75% itu tidak bisa misalkan hanya terdapat di 1 kecamatan. Tetapi minimal kalau 20 ya berarti 10. 50%-nya berarti 10 dari 20 itu berarti 7,5% yang harus tersebar di 10 kabupaten kota. Itu minimal. Itu Mbak. Ya. Mungkin itu. Iya. Kalau tadi Pak Endra berbicara tentang pencalonan perseorangan dalam pilkada, kemudian bagaimana nih syarat pencalonan yang diusung oleh partai dalam pilkada? Apa saja syarat calon dan pencalonan yang harus dipenuhi? Ya, jadi kalau berbicara tentang calon yang diusung oleh partai politik itu, jadi tadi sudah dikatakan bisa satu partai politik kalau mampu, kalau tidak juga bisa gabungan partai politik. Nah, yang kita bicarakan yang pertama itu kita syarat calonnya dulu ya, syarat calonnya. Kita tahu tadi warga negara Indonesia loh ini, warga negara Indonesia, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, harus beragama, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu nanti ada surat pernyataannya. Gampang, nggak usah bingung gitu ya. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, jadi SLTA. Jadi nyalon bupati itu minimal SLTA bisa ini, ya, bisa itu diantaranya. Jadi kalau kita sudah top ini presiden gitu ya, SLTA minimal. Kemudian berusia paling rendah 30 tahun ini Mbak, ya, untuk calon gubernur dan wakil calon gubernur 25 tahun. Karena saya kan calon, karena pilkada itu kan ada gubernur dan bupati. Jadi kita pengawas juga meskipun itu gubernur tidak mesti pengawas itu tetap mengawasi gitu ya. Jadi, makanya di sini bukan hanya bupati saja tetapi pencalonnya itu gubernur dan bupati karena kita itu tahu bahwa itu pilkada itu pasti dua itu. Kemudian untuk wakil gubernur itu serta 25 tahun untuk calon bupati. Jadi kalau gubernur itu minimal 30 tahun, wakilnya juga 30 tahun. Tapi kalau untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota itu tetap 25 tahun sudah boleh. Jadi kalau Mbak Nisa itu nanti sudah umur 25 tahun itu sudah boleh nyalon bupati. Tapi kalau 30 nunggu dulu 20 tahun gitu ya. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotik berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim. Jadi hati-hatilah kita ya. Menjadi orang persiapan menjadi seorang pemimpin kita tidak tahu semua. Jadi jauhilah itu yang namanya narkoba gitu ya. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengumpulkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Kalau mantan terpidana itu boleh gitu ya. Dan itu kemarin kan memang harus disampaikan gitu ya, disampaikan di mass media ya. Itu harus ada syaratnya. Di situ disampaikan bahwa diumumkan, mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap gitu ya. Jadi kalau hak pilihnya itu tidak boleh memilih oleh hukum tetap ya kita tidak boleh nyalon Mbak gitu ya. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian. Kemudian menyerahkan daftar kekayaan pribadi ya. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara ya. Saat itu lagi nongkrong sekian miliar repot itu. Tidak sedang dinyatakan pahit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Gitu ya. Kalau ada kekuatan tetap, kalau itu hutangnya banyak itu dihukum itu ya tidak boleh. Tapi kalau selama ini kan memang nggak ada bukti ya. Gitu ya.
Orang utang banyak nggak ada bukti, masa jadi boleh aja calon bupati ketuanya tahu-tahu kata-katanya kalau nggak ada kekuatan hukum tetap boleh aja itu ya. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi. Kemudian belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil dan wakil wali kota selama 2 periode. Jadi kalau selama 2 periode itu tidak boleh daftar lagi untuk menjadi kalau bupati ya naik masih boleh, tetapi kalau saat itu sudah 2 periode itu tidak boleh, itu seperti itu di kota yang sama. Jadi kalau bupati di sini kok di Banjarnegara kok sudah 2 periode, pengen nyalon bupati di Probolinggo itu masih boleh. Gubernur juga begitu, gubernur sudah 2 kali, masa mau di sini lagi ya harus pindah, itu seperti itu. Ini undang-undang ya. Berhenti dari jabatan bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon. Jadi pada saat pencalonan itu kok sudah ada 2 periode dan itu masih dalam tahap pencalon, maka harus berhenti ya, untuk mencalonkan lagi di tempat lain. Tidak berstatus sebagai pejabat gubernur, pejabat bupati dan pejabat wali kota. Jadi PJS itu ya. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kalau dia menjadi anggota DPR atau anggota DPRD itu ya di situ itu harus mengundurkan diri. Atau sebagai pasangan calon peserta pemilihan gitu ya. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pegawai negeri sipil serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Jadi sejak pasangan calon itu ditetapkan, maka semua peralatan yang mengundurkan diri sudah betul-betul ada SK pengunduran diri. Kemudian berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon ya. Calon gubernur atau wakil gubernur, bupati, wakil bupati itu harus mundur. Di dalam pasal 4 ayat 1 huruf 5 PKPU nomor tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota, apabila surat pengunduran diri belum ada bisa berpotensi diajukan sengketa ke Bawaslu. Jadi ini persiapan tahun 24 itu luar biasa sekarang ya Mas ya. Dan nanti kalau pada saat gubernur atau bupati kita itu dilalah ada pejabat PNS atau ngasih gubernur itu harus mengundurkan diri gitu ya pada saat pencalonan itu. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang tidak dapat ditarik kembali. Itu kalau sudah mundur ya sudah. Tidak boleh kalau sudah mundur meskipun tidak jadi, tidak boleh kembali lagi ini Mbak. Gitu ya. Kita baca berikutnya pasal 7 itu sama. Ya, pasal 7E2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang calon gubernur, gitu ya, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota itu sama ini. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon. Jadi pada saat daftar calon tetap gubernur gitu ya, calon bupati itu harus sudah mundur semua dari seperti itu yang calonnya. Sekarang syarat pencalonannya, nah, tadi pribadinya, syarat pencalonannya ini perlu dukungan. Yang pertama, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat daerah, ini bupati ya, atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah di daerah yang bersangkutan. Berarti ini bupati ya Mas, karena di tingkat kabupaten ya, itu seperti itu. Karena kita hidup di bawah tingkat kabupaten, maka persyaratan ini perlu didalami bahwa kita tahu partai politik atau gabungan partai itu 20% ya. Kalau kursi kita itu kan ada 50 ya, berarti 20%-nya berapa? Ya kan? 20% itu kan berarti kita 10 kursi ya Mas. Minim 10 kursi ya. 10 kursi gitu. Jadi itu karena 50 dibagi 5 itu kan 20% itu kan 50 dibagi 5, berarti 10 kursi itu harus ada. Atau 25%
25% dari jumlah pemilih ya Mas tadi itu ya. Itu seperti itu. Dan akumulasi perolehan suara dari partai politik plus gabungan partai politik dari suara sah itu 25% suara sah ya ternyata ya dari partai politik yang mengusung calon bupati tadinya itu seperti itu. Itu sesuai juga dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan yang dimaksud dengan jumlah kursi adalah perolehan kursi yang dihitung dari jumlah kursi partai politik gabungan partai politik ternyata gitu ya. Jadi partai politik di situ itu gitu loh. Kemudian dalam hal partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas sama itu yang perempuan tadi ya. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi yang boleh kalau kursi ya yang ada di kursi di daerah, anak-anak kursi ini mesti dibagi gitu ya. Kemudian partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon. Tidak boleh dua itu. Jadi di pasal 6 ayat 1 PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota. Pasal 6 huruf A Perbawaslu nomor 10 tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota apabila dalam mengajukan atau mendaftarkan pasangan calon lebih dari satu, hal ini memungkinkan diajukan sengketa ke Bawaslu karena aturannya itu hanya cukup satu calon gitu ya. Pasal 6 ayat 1 PKPU nomor 3 tahun 2017 juga tentang pencalonan ya. Pencalonan pilkada itu ya gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mendaftarkan satu bakal pasangan calon. Kemudian yang berikutnya juga di pasal 6 huruf A Perbawaslu ini nomor 10 tahun 2017 juga sama, partai politik atau gabungan partai politik hanya mendaftarkan satu pasangan calon. Jadi intinya di beberapa undang-undang pasal Perbawaslu PKP itu satu sama bahwa partai politik atau gabungan partai politik hanya mendaftarkan satu pasangan calon. Jadi itu. Nah, kemudian perhitungan prosentasi dari jumlah kursi. Nah, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dikecualikan bagi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat. Jadi ini berbeda ya. Jadi ada khusus itu. Dan kemudian lagi di sini saya akan bacakan yang setelah itu yang berikutnya ini. Nah, di penghitungan prosentasi dari jumlah kursi yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dikecualikan bagi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat. Jadi kesimpulannya intinya bahwa partai politik atau gabungan partai politik seperti sudah dimaksud tadi itu hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon. Jadi itu Mbak Nisa pada kesempatan kali ini mudah-mudahan ini menjadikan meskipun agak lama, agak bosan kita bicara undang-undang, tapi kita harus bedah gitu loh ya. Karena apa? Karena mau tidak mau di tahapan pencalonan ini mungkin sekarang belum, tapi pada tahap calon itu udah ramai itu ya Mbak, ya Mas ya. Ini luar biasa itu nanti partai politik, ini untuk-untukan bisa saja itu ada partai yang dua, kalau partai baru kan bisa saja kepengurusan itu dua. Nah ini yang menjadikan mengusulkan dari partai politik bisa dua calon. Nah itu menjadikan sengketa juga itu seperti itu. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Mas Indro di lain kesempatan. Mohon maaf dari saya.
mudah-mudahan apa yang disampaikan pada semuanya itu berguna, meskipun itu agak membosankan karena kita bicara undang-undang itu males itu seperti itu. Tapi itu harus disampaikan karena aturan semuanya itu harus disampaikan agar kita semuanya memahami. Itu saja. Ya, bagaimana Pak Endro, mungkin ada kesimpulan yang ingin disampaikan nih untuk sahabat Bawaslu? Jadi saya sedikit saja mengenai bahwa sebenarnya pencalonan ini kan saya yakin bagi warga negara yang ingin mencalonkan diri itu mumpung waktunya masih cukup lama, ini pemilihan umum itu 2024, masih ada beberapa tahun. Jadi paling enggak dipersiapkan sedini mungkin, sebaik mungkin, supaya nanti kalau memang punya keinginan untuk maju apabila yang dari jalur partai politik, yang mempersiapkan dengan partai politiknya. Yang perseorangan juga mempersiapkan persyaratan tadi yang sudah disebutkan begitu banyak itu yang bisa. Jadi mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan, dan kita juga membuka komunikasi lah dengan warga negara, khususnya warga negara. Kalau yang pengen cerita-cerita atau pengen tahu lah terkait seperti apa sih seandainya saya pengen menjadi anggota legislatif ataupun menjadi calon bupati atau lain sebagainya, kita terbuka seperti itu, Mbak Nisa. Berarti kalau memang ada yang mungkin dari ini kan terbatas dengan waktu nih, mungkin banyak pertanyaan sahabat Bawaslu yang masih ingin ditanyakan, bisa langsung datang saja ya Pak ke kantor Bawaslu untuk berdiskusi. Nah, sudah sangat lengkap dan jelas ya apa yang sudah disampaikan oleh kedua orang narasumber kita pada pagi hari ini, dan semoga nantinya karena sudah jelas ini tidak ada lagi sengketa pemilu ataupun pilkada dalam tahapan pencalonan seperti itu ya Pak. Ya, terima kasih Bu Evi dan Pak Endro untuk kesempatan berbagi ilmunya pada pagi hari ini. Terima kasih kepada sahabat Bawaslu yang sudah menyaksikan acara optimis pada pagi hari ini. Saya Anissa pamit, mohon undur diri. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa disiplin protokol kesehatan. Kita jumpa lagi di Kamis-Kamis selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.